Hai, Hai, welcome to Lucere Podcast. Aku Raul dan to Ivan akan menemani. halo cerdas kalian hari ini. Enjoy. Halo, kembali lagi bersama kami. Aku Ivan. Dan aku Raul. Yes, kita akan lanjutin lagi pembahasan kita tentang Les Miserables musikalnya gitu. Yes. Ya, oke, sebelumnya bagi pendengar yang mengikuti dari awal, mohon maaf atas keterlambatan kami. Ada sesuatu terjadi. Iya. Biarkan yang berlalu sudah berlalu, kita masuk ke pembahasan. Oke. Yes, oke, jadi kita lanjut ke lagu selanjutnya, 2 lagu selanjutnya. Ya. At the End of the Day sama The Dogs, atau yang lebih umum itu Lovely Ladies. Jadi itu lagu yang sama ya? Nah, sama. Oke. Tapi ternyata setelah dilihat di filmnya, di antara kedua lagu ini ada satu lagu lagi. Iya nggak sih? Iya benar. Iya. Ada satu lagu lagi namanya Javert's Introduction sama The Runaway Card. Cuman kalau di filmnya itu cuman ada Javert's Introduction-nya, dan The Runaway Card-nya cuman ambil sepotong terakhir karena sudah digambarkan. Ini cuman ada di musikalnya gitu. Cuman ya udah, nanti kita omongin lagi. Kita omongin dari awal. Oke, jadi yang pertama itu adalah lagu At the End of the Day. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, yang kemarin itu kan terakhir pembahasannya adalah tentang Valjean yang mengambil komitmen baru untuk menghidupi hidup yang baru gitu kan ya? Iya benar. Yes, dan sekarang di filmnya itu latarnya langsung berubah total. Jadi tahunnya berubah dari tahun berapa? Dari tahun 1815 itu waktu Valjean bertobat. Terus itu time skip sampai 8 tahun kemudian, jadi sekitar 1823. Ntar kok di filmnya ada itu tulisannya gede gitu, 1823. Jadi kita harusnya nggak bingung, walaupun sebenarnya aku nonton bingung juga sih. Baiklah. Oke, terus pindah tempat juga. Kemana nih? Ke Montreux Sumer. Iya. Ya itulah, semoga benar. Nah, pas pembukaan filmnya langsung digambarkan situasi kota tersebut. Dan situasinya langsung digambarkan mengenai kesenjangan sosial yang terjadi. Jadi dimulai sama lagunya juga. Lagunya dimulai oleh rakyat jelata, rakyat miskin, yang kalau di filmnya itu digambarinnya mereka yang benar-benar di pinggir jalan. Udah kedinginan, udah kucel, kumel, siap mati lah. Iya, udah yang pun sedih banget lah. Terus kayak udah luka-luka sana sini dengan tidak terawat sama sekali. Terus kalau kita lihat dari kalimat-kalimat di lagunya udah benar-benar desperate banget, kayak mereka ya udah satu hari lagi udah bagus hidup gitu intinya. Iya. Itu masa mau ngomong kayak ya udah untuk kehidupan kami satu hari masih bisa hidup itu udah bagus gitu. Karena ya ini suatu kesulitan tiap hari kayak perang gitu-gitu. Dan dan mereka nggak ada bantuan sama sekali gitu. Iya, jadi mereka harus berjuang untuk mencari makan sendiri, walaupun itu belum tentu dapat hari itu gitu. Iya, ini bahkan kayak mereka bilang tiap hari makin dingin, terus kayak bajunya tidak mampu melakukan fungsinya sebagai baju gitu. Iya, bisa membuat mereka hangat. Tetap dingin. Nah, habis itu ini mulai masuk penggambarannya adalah mulai digambarkan lebih lagi kesenjangan sosial. Jadi ketika para orang kaya atau pejabat datang, itu semua orang miskinnya mesti minggir ke samping, terus buka gerbang, terus pejabat atau orang kaya ini datang pakai kuda atau kereta kuda. Ini udah ngegambarin banget kan kuda apa ya, simbolisasinya sangat high class banget gitu ya, dan Iya. ya di atas gitu kan.
kelihatan banget bedanya antara orang-orang yang miskin yang dalam situasi poverty ini sama orang-orang yang terpandang, yang punya kedudukan, yang kaya, ya kan. Dan ya mereka yang punya kedudukan nggak peduli sama rakyat jelata gitu. Benar. Dan ya itu penggambaran yang sangat menyedihkan dan nyata. Betul. Dan nyata. Oke. Habis itu lanjut, ini ada pindah lagi, jadi kita masuk kan tadi dari rakyat jelata, kan kita ada naik dikit ke middle class, tetap orang susah, tapi mereka memiliki pekerjaan yang lebih layak gitu. Benar. Nah, ini take place di pabrik. Pabrik yang ternyata punya gubernurnya. Gubernurnya nih, bener. Wali kota nggak sih? Oh, wali kota. Okay. Mayor, pokoknya mayor. Oke, mayor. Ternyata ini punya mayornya. Ya. Langsung kelihatan kayak. Jadi itu isinya pekerjaannya ada perempuan semua dengan satu mandor. Mandornya gitu cowok. Kan? Mandornya cowok, dan ya udah mandornya kayak ya udah, lo nggak bakal dapet apa-apa. Ya udahlah, maksudnya kayak ya udah kerja ya rada sia-sia sebenarnya. Kayak dapatnya dikit banget gitu. Ya, nggak bisa buat beli apapun gitulah intinya. Tapi kayak ya udah mereka tetap kerja karena ya lumayan lah daripada si rakyat jelata yang tadi gitu loh. Kayak kita masih punya pekerjaan lumayan. Habis itu di sini kelihatan banget si mandor ini tuh kayak ngegangguin pekerja perempuan ini gitu. Ganggu secara apa sih? Melecehkan mungkin? Ya nakal gitu lah. Iya, nakal. Playboy ya jelas gitu lah. Ya kayak mau melecehkan gitu, dan dia sangat sangat terfokus kepada satu perempuan. Iya. Punya favorit sendiri dia. Dan itu udah berjalan lama deh kayaknya. Soalnya ini udah jadi bahan omongan perempuan ini. Berarti pekerja lainnya ngomongin ini juga ya? Dan ternyata ya inilah mereka akhirnya ngomong-ngomong lagi, intinya kerja banyak dapat sedikit gitu lah ya. Yeah. Habis itu terjadi suatu hal yang sangat menggemparkan seluruh isi pabrik, yaitu ketika mereka sudah selesai bekerja, mereka kan ya udah beres-beres, lepas pakaian kerjanya, terus ya udah pulang gitu kan. Biasalah ya perempuan-perempuan kepo dan gosip itu melihat salah satu perempuannya yang ternyata bernama Fantin. Itu yang cakep tadi dia. Yang digodain mandornya itu tadi. Itu bawa surat. Terus langsung diambil suratnya, dibaca di depan umum. Terus isinya cukup mengagetkan selisih pabrik, karena katanya gini, Fantin, kamu mesti kirim kami uang karena anakmu butuh seorang dokter dan udah gak ada waktu lagi untuk disia-siakan. Langsung semuanya kaget kan, gila ini orang punya anak ternyata gitu. Padahal selama ini dia menjaga dirinya untuk tidak digoda-goda oleh mandor gitu kan. Macem-macem, ya. Ya gimana ya, sebagai Fantin dia langsung protect dirinya sendiri, kayak ya udah ini nggak ada urusan lu, ya benar gue punya anak, terus kenapa gitu. Dan dia benar-benar, kalau digambarinnya benar-benar dia merasa terpojokkan. Oh iya, mungkin tambahan aja, ketika kita ngomongin soal konteks zaman ini, jadi kan ya kalau misalnya dia punya anak tapi nggak jelas suaminya siapa, itu kan ya dianggap hubungan di luar nikah gitu kan. Nah itu makanya kenapa mereka jadi heboh, karena Fantin yang seolah-olah itu dia menjaga kesucian, ternyata dia punya anak gitu. Dan ternyata ini nggak cuma masalah di
secara normal juga, tapi sepertinya kalau kita ngelihat ini di pabrik ini pun juga mereka tuh tidak menerima orang yang istilahnya Najis. Iya, aku mau bilang itu tapi kayak nggak tega. Gak apa-apa, it's okay. Iya, itu pokoknya yang dianggap najis sama orang-orang ini, melanggar norma, melanggar ya orang yang tidak bermoral lah gitu. Ya, ini makanya kenapa kok mungkin kalau pada bingung kenapa kok kayak punya anak doang kok jadi masalah. Nah, itu konteksnya di zaman seperti itu nggak sebebas dan seterbuka sekarang gitu. Jadi walaupun mungkin bukan karena keinginan dia, tetap aja dilihatnya cewek ini najis, cewek ini kotor gitu. Oke, Van, lanjut, Van. Oke, lanjut ya. Terus lagi ribut-ribut gitu, tiba-tiba pemiliknya datang, mayornya kan, yang pemilik pabriknya yang adalah wali kotanya datang. Terus langsung kayak, ini kenapa ada ribut-ribut ini, tolong dipisahkan dua orang ini gitu. Habis itu pemilik pabrik ini langsung kasih ke mandornya untuk dileraikan dengan baik-baik gitu ya. Dan ini penting banget ini. Dia ada ngomong sebenarnya ke mandornya. Tolong, pokoknya aku kasih kepercayaan ini kepada kamu. Kamu tolong leraikan sabar mungkin. Jadi no violence gitu. Jangan pakai kekerasan. Tolong dileraikan sebaik mungkin gitu. Terus mandornya ya gitulah, karena sebenarnya kita tahu ya, sebelumnya kan kita tahu ya mandornya suka main cewek gitu. Jadi what do you expect gitu. Kayak ya pada akhirnya Fantin disalahkan dan akhirnya pecat gitu. Langsung dilempar keluar, terus dikasih gajinya ya udah kayak dilempar gitu. Uangnya dan cuma kayak koin gitu nggak sih? Kayak uang kecil gitu dilempar. Aduh, parah banget. Kayak udah diperlakukan tidak baik banget gitu. Ya, dan kenapa kok si mayor atau si pemilik pabrik ini nggak mau menangani sendiri? Nah, itu akan lanjut ke segmen selanjutnya, maksudnya karena dia ternyata ada urusan. Nah, itu Van. Iya kan dia ngelihat si itu nggak sih? Lihat si Javed terus kayak dia, aduh. Jadi dia harus temuin. Iya nggak sih? Ntar dulu. Oh iya betul. Jadi kayak mohon maaf lupa. Tidak apa-apa. Ya jadi kan ya tiba-tiba Jafar ada di kantornya. Kenapa Jafar tiba-tiba ada di kantornya? Karena Jafar juga baru dipindahin tempat kerjanya. Ya. Dipindah tugas ke tempat ya ini yang muncul Sumea ini gitu. Akhirnya pemilik pabrik ini ya gimana lah, ada tamu gitu kan, ya datang. Nah tapi kenapa? Tapi kalau digambarin di filmnya itu ya dia kayak kayak sangat tertarik banget dengan sosok Jafar ini. Kayak ada somethingnya gitu. Dan ternyata Mayor ini adalah Jean Valjean. Yes, yang mana dia adalah orang yang dulu kabur dari tugas dia. Tugas pembebasan bersyarat. Iya nggak sih? Yes. Jadi sebenarnya dia tuh buronan, teman-teman. Dia tuh buronan, tapi dia mengganti identitasnya, terus dia bikin pabrik, dan ternyata karena suatu kebetulan dia ketemu sama Javed yang mana dia adalah polisi, bukan polisi petugas ya. Petugas bukan polisi kan, bukan, nggak tahu lah, inspektur ya, itulah pokoknya dia inspektur yang berwenang termasuk soal hukumannya si Valjean. Jadi kayak sebenarnya ini backgroundnya itu adalah Valjean ini buronan gitu, dan sebenarnya kurang lebih dia tuh berwenang juga kepada si
Valjean, yang mana dia dibebaskan bersyarat, tapi kan harus laporan terus tuh kalau kita ingat di episode sebelumnya. Nah terus apa namanya, si Valjean ini kan dia karena udah mengganti identitas, dia jadi mayor, dia jadi pemilik pabrik. Sebenarnya dia tuh juga adalah buronan. Nah si Javert yang kebetulan datang ke kota itu dan mau bertugas di situ kan otomatis dia lapor sama wali kota kan, makanya dia datang ke situ. Nah cuma masalahnya adalah di sini tuh mereka tuh punya dua peran yang sebenarnya mereka saling nggak ketahui, yaitu apa sih, pemburu dan buronannya gitu. Tapi mereka waktu itu sama-sama nggak sadar gitu. Ingatnya taunya ya cuma si siapa namanya Javert ini adalah sadar. Iya si Valjeannya sadar. Valdanya sadar. Dia ngeliat, aduh itu ada Javert gitu Mampus kan. Makanya dia mampus gue. Waktu dia ketemuin pun tuh, kalau di film kelihatan sih mukanya kayak waspada sekali gitu. Iya waspada, benar-benar. Nah si Javert ini nggak sadar kalau itu adalah orang yang sebenarnya lagi dia cari juga, karena dia menghilang dari dari tugas dia untuk melapor terus, karena kan dia dibebaskan bersyarat itu. Nah berarti sekarang kita pindah ke sisinya si Valjean. Jadi tadi siapa itu Fantine tadi, ya udah dia akhirnya dipecat dengan tidak hormat. Kayak bahasanya apa aja. Nah terus ini kembali ke Valjean. Nah Valjean ini akhirnya bertemu dengan Javert, empat mata. Nah dan di sini yang menarik adalah ini apa namanya, ada satu lagu yang ini cuma ada di film, judulnya Javert Introduction. Tadi mungkin Ivan udah sempat sebut. Nah jadi Javert ini memperkenalkan diri nih kalau dia adalah Javert, terus kayak dia siap melakukan tugasnya, terus kayak ya di bawah komandomu kan, karena si Valjean sebagai mayor dan seterusnya. Nah terus tiba-tiba si Javert ini ngerasa kayak, kok gue pernah lihat lo ya gitu, kayak apa sih, kok familiar ya gitu. Terus kayak Valjean kan takut nih. Jadi dia kayak menghindar. Dia bilang, mukamu tuh bukan muka yang bisa aku lupa. Dengan kata lain, kalau aku pernah ketemu kamu harusnya aku juga inget dong gitu. Terus baru berhenti di situ. Ada, kalau di film ya nih, kalau di film tiba-tiba di luar ada kecelakaan, ada keributan gitu. Terus mereka berdua, makanya mereka stop ngobrol. Iya, mereka berdua juga cepet-cepet ngelihat gitu kan, ya refleks mau bantuin gitu. Simpatis. Iya, efek aduh, iya ini simpatis, fight or flight. Oke. Iya, jadi ternyata ada seseorang bernama, ini di mentionnya kok di musikal, Monsieur Fauchelevent. Ya, jadi itu adalah seseorang yang dia terjepit di sebuah gerobak gitu. Nah, terus gerobaknya kan berat sekali. Jadi orang-orang di situ cuma kayak panik tapi nggak bisa nolongin karena nggak kuat. Nah, akhirnya si Valjean, kalau kita ingat jadi waktu di intro di filmnya, dia tuh bahkan kuat ngangkat kayak tiang gede banget. Jadi Valjean ini memang digambarkan sangat kuat. Bahkan di novelnya pun Victor Hugo mendeskripsikan Valjean tuh sekuat dengan 4 pria dewasa. Jadi kayak kuat banget. Nah, Valjean ini maju, terus dia dia angkatlah gerobak ini, dan si bapak tadi bisa keluar. Nah, si Javert makin ngerasa ini kekuatan orang seperti ini tuh sangat jarang, dan orang yang aku tahu sekuat dia tuh cuma itu. Jadi kayak dia ngerasa kayak istilahnya kan deja vu. Ya mungkin. Boleh lah deja vu. Mirip, ya kayak aku kayak pernah lihat di Tadi pertama dia ngerasa mukanya familiar, sekarang dia ngerasa orang yang sekuat ini tuh juga sangat familiar. Tapi kayak dia terus tiba-tiba
ini. Nah, kata-kata Javert ini ada di, kalau di film termasuk di lagu Javert Introduction, tapi kalau di musikalnya, versi musikal, dia masuk di lagu judulnya The Runaway Card. Jadi peristiwa kecelakaan terus Valjean nolongin itu semua sebenarnya dilagukan kalau di versi musikalnya, yang mana dikasih judul The Runaway Card. Nah, si Javert ini dia bilang apa? Kamu membuatku berpikir tentang seorang laki-laki yang kabur dari tugas dia, dari pembebasan bersyarat dia. Dia menghilang. Tapi dia belum lanjut, dia bilang, aduh, maafkan saya. Kenapa? Karena si Javert ini kan posisinya sebagai polisi yang baru. Aduh, polisi. Karena kita sebutnya polisi. Iya, lebih gampang. Petugas keamanan. Ya pokoknya dia petugas yang baru sampai di situ, dan posisinya Valjean waktu itu adalah seorang wali kota. Jadi jelas dia nggak mungkin berani untuk lancang nuduh dong, gitu kan. Toh belum tentu benar. Jadi dia kayak, forgive me sir, I will not dare. Aku minta maaf, aku nggak akan berani buat nanyain itu. Tapi kayak Valjean malah say what you must, don't leave it there. Jadi kayak sebenarnya kayak udah ngomong aja nggak apa-apa gitu. Nah, Javert ini sudah menaruh rasa curiga sama Valjean. Kalau dia ini adalah orang yang kabur itu tadi. Nah, iya, kalau jangan pikir kayak ya elah, kayak gitu aja kok, kayaknya kok nggak bisa diidentifikasi dengan mudah. Ya, soalnya beda banget. Kayak kalau dilihat di filmnya, kayak si Valjean pas dia lagi ditahan sama udah jadi mayor tuh beda banget. ya lebih rapi lah potongannya, kayak waktu ditahan kan gundul gitu, terus dekil. Beda banget. Dan 8 tahun ya. Itu juga secara itu juga orang 8 tahun jadi berubah. Jadi make sense, mereka bingung-bingung. Iya. Jadi ini tuh bukan kayak dibikin kayak nggak kenal gitu, tapi kayak memang nggak bisa mengenali gitu. Nah, terus kita kembali lagi ke tokoh si Fantine. Jadi tadi kan dia udah dipecat karena ternyata dia punya anak dan para pekerja lain nggak terima, dan si mandor yang harusnya tuh dia nyelesain permasalahan, dia malah mecat gitu karena dia juga nggak suka. Ini agak aneh sebenarnya, karena mandor ini sebenarnya naksir sama Fantine, tapi karena tahu Fantine kayak gitu, mungkin dia terus kayak jadi kesel kali ya, marah gitu, terus malah dia mecat si Fantine. Nah, singkat cerita, karena Fantine dipecat, dia kayak di film tuh kayak dia sedih, terus dia berjalan tanpa arah gitu. Sampai dia menuju ke tempat yang digambarkan tuh sangat gelap gitu. Jadi itu dekat dengan kayak kapal, dan ya suasananya dibangun serem banget gitu. Jadi kayak kapal yang udah, itu bangkai kapal ya, Van ya. Jadi ada, makanya kenapa kok judulnya The Docks, itu karena emang tempatnya di kapal. Nah, ini ternyata adalah tempat orang-orang seperti prostitusi, seperti black market. Iya. Terus kayak ada, ya pokoknya dunia bawah lah, mencuri segala macem. Nah, ternyata dia masuk ke daerah seperti itu. Terus ya di filmnya dan juga di musikalnya dijelasin kayak ada orang yang sedang istilahnya melakukan transaksi untuk, bukan membeli untuk melacur. Nah, jadi kayak ada kayak seorang pelaut gitu yang dia membayar seorang pelacur. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang melihat Fantine dengan dia punya kalung itu. Trinket tuh kalung kan? Nah, kalung. Terus itu kayak harta yang menurut Fantine sebenarnya berharga, tapi karena dia nggak punya uang dan dia ingat tadi ada surat yang minta dia kirim duit buat anak yang butuh dokter, akhirnya ditawar tuh sama seseorang dengan harga yang sangat murah. Akhirnya dia kasih lah, walaupun itu nggak sebanding. Ya, jadi kayak
sebenarnya dia kenapa si Fantin kayaknya bisa nyampe sini juga karena sebenarnya dia udah desperate ya, dipecat. Terus gimana cara dapat uang cepat? Iya, pokoknya dia udah dalam kondisi terburuk dalam hidup dia lah pokoknya. Ya, terus itu pokoknya singkat cerita tuh ternyata tuh nggak cuma kalau kayak yang dipengenin orang-orang di situ. Ternyata ini emang aneh sih kalau menurut aku. Emang aku juga menurutku aneh, makanya aku bilang black market. Iya, ada orang lain dia ngelihat rambutnya Fanti tuh bagus gitu. Jadi dia menawar untuk rambutnya. Tapi ini sih, aku kemarin nonton di YouTube tentang black market. Emang iya dijual rambut. Buat apa coba bikin mahal lagi lumayan gitu. Tau nggak ngerti lagi. Aneh banget cuma, aneh banget. Ya udah gitulah intinya. Iya, rambut. Ada orang mau beli rambutnya dia awalnya nolak kan. Ya kita semua tahu buat perempuan rambut tuh ibarat mahkota gitu kan. Kayak aduh, aku punya adik sepupu aja dia 10 tahun mau dipotong rambutnya dia nangis loh, karena kayak dia sayang banget. Jadi kayak ya rambut itu sesuatu yang sangat menjadi kebanggaan gitu buat perempuan. Dan ketika ini mau diambil, ya kembali lagi dia butuh uang. Akhirnya dia menyerah dan dia kasih. Jadi bahkan sampai gundul ya Fanny. Aduh, parah banget. Iya, aduh. Nah, sampai terakhir ini yang paling aneh, ada orang mau beli dia punya gigi. Ini ya ini aneh banget. Jadi si Fantin ini karena dia nggak punya uang, dia berusaha memenuhi buat bayarin anaknya itu. Dia jual kalung dia jual rambut dia, ternyata masih belum cukup. Akhirnya dia menjual gigi dia. Dan ini beneran dijelasin juga di novel dia bahwa dan dia tuh sampai kehilangan rambut. Jadi udah gundul, ompong. Aduh, parah banget. Dan terakhir ini kenapa kita, jadi Lovely Ladies, judul Lovely Ladies ini kan memang Lovely Ladies ini merujuk kepada para prostitut gitu kan. Dan di sini mereka kayak menawarkan satu solusi untuk masalah Fantin. Ya kamu jadilah itu seperti kami, karena kami tuh bisa bisa mendapatkan semua uang untuk tangan semua uang itu akan masuk ke tangan kami gitu, dari orang kaya, orang miskin, semuanya. Karena istilahnya semua orang mencari prostitut gitu. Nah, akhirnya karena Fantin dia udah benar-benar ngerasa udah nggak punya apa-apa, dia pun akhirnya menyerah dan menjadi seorang prostitut di tempat itu. Ini walaupun secara irama tuh lagunya tuh menyenangkan ya, Van. Maksudnya kayak ya kan terkesan happy gitu, tapi itu sebenarnya sedih banget loh. Karena ya seseorang yang dia berusaha untuk merintis kehidupan dia, terus jatuh dan makin jatuh lagi. Well, ini sebenarnya kalau aku lihat dari sisi musiknya, ini musik mungkin bisa jadi ini sih, penggambarannya bisa jadi ironi, kayak ya maksudnya kehidupan si perempuan dan orang-orang yang ada di black market ini kayak ya udah mereka having fun aja gitu, semuanya indah, semua dapet gitu kan. Tapi di satu sisi si Fantin itu lagi sangat amat desperate gitu. Betul. Udah sedih banget itu. Dan di akhir itu pas akhirnya dia memutuskan ya oke lah jadi prostitut aja karena benar-benar butuh duit kan. Itu lagunya emang jadi sedih dan jadi sangat reflektif gitu, kayak ya udahlah, kayak dia udah pasrah banget sama hidupnya. Kayak ya udah Captain, ayo sini masuk, nggak apa-apa, pakai aja sepatunya gitu, kayak sudahlah. Dia udah nggak menghargai dirinya sendiri sebagai manusia yang utuh gitu. Aduh, emang sedih banget sih. Dan iya bener kata Ivan, kayak ketika Lovely Ladies ini verse-nya yang dinyanyikan oleh para Lovely Ladies atau para prostitut yang ada di situ tuh kayak ya ini loh, enak loh, dapat uang gampang, terus kayak hidup seperti kita tuh menyenangkan gitu. Begitu itu di bagian Fantin yang nyanyi, ya itu tadi
nadanya jadi sedih gitu dan kayak dia pasrah dan dia kayak udah tidak menghargai dirinya lagi dan ya begitulah. Ini oh ya ini nanti akan masuk di episode selanjutnya, kita membahas tentang Fantin. Jadi nanti dia akan menceritakan tentang background dia, tentang permasalahan dia itu di satu lagu yang sangat indah. Itu untuk episode depan. Nah, tapi sekedar info aja, lagu itu, sebut judulnya nggak apa-apa ya. Judulnya tuh I Dream a Dream. Itu kalau di film memang dia diposisikan setelah si Lovely Ladies ini. Jadi setelah lagu ini baru lagu yang I Dream a Dream. Tapi kalau di musikal itu malah I Dream a Dream dulu baru Lovely Ladies. Dan dua-duanya itu juga bisa menggambarkan suasana yang sama menyedihkannya gitu, walaupun kayak yang satu kayak dia terkena masalah berurutan, bertumpuk-tumpuk, baru dia kayak merenung, atau dia tuh merenung dan tetap pasti mendapat masalah. Dan sama aja di sini posisinya Fantin tuh sangat malang. Begitulah. Jadi yang bisa kita dengar dari ini episode kali ini suram banget ya, Van. Iya ampun deh. Dibuka dengan kesuraman. Iya. Ditutup dengan kesuraman. Ya, tapi gimana ya? This is life, man. Oh, bener banget. Ya, kita nggak bisa mengharapkan selalu ada pelangi dan unicorn setiap tahun. Iya. Maksudnya dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sangat sulit, ya apa yang akan kita ambil gitu kan? Iya. Kayak seperti Fantin ini, ya ketika dia dengan situasi seperti dia memilih untuk mengikuti dengan apa yang ditawarkan, solusi yang seolah-olah itu sebenarnya menjawab, tapi ya nyatanya tidak seperti itu. Dan ya episode ini memang kita berkenalan dengan tokoh Fantin dan kita melihat lagi tokoh Valjean yang menjadi tokoh utama setelah dia bertransformasi selama 8 tahun itu. Begitulah. Yes. Itu kali ya, Van? Ya, udah kali ya. Tak kepanjangan kalau enggak. Oke, jadi cukup ngobrol kita di episode kali ini. Semoga teman-teman tercerahkan dan terhibur dengan kehaluan cerdas kami. Jangan lupa terus nantikan episode berikutnya. See you.